Modus operandi tersangka cekcok dan saling dorong-mendorong yang mengakibatkan pertikaian antara korban dan pelaku. Menyerang korban dan menggunakan pisau secara membabi buta mengenai bagian punggung, bagian kepala, lengan sebelah kiri, dan dada sebelah kiri. Motifnya selisih paham yang mengakibatkan sakit hati. Ungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan sajam ini mengakibatkan luka berat yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 4, Gang Tape, RT 26, Kelurahan Batu Ampar. Waktu kejadian Sabtu tanggal 14 Maret 2026 sekitar 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tersangka inisial S usia 31, korban merupakan inisial S usia 52 tahun. Adapun kronologis kejadian bahwa sebelum kejadian tersangka pernah bermasalah dengan korban karena korban menganggap tersangka sombong, tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga. Dan juga korban pernah mengadu domba tersangka dengan suami tersangka yang mengakibatkan suami tersangka marah kepada tersangka. Kemudian pada saat kejadian, korban sedang menjemur baju dan tersangka langsung menutup pintu rumahnya. Namun korban marah-marah dan mengatakan tersangka bahwa tersangka menyantet korban dan tersangka bukan Islam dan mengatakan selanjutnya tersangka membuka pintu rumahnya dan berkata kepada korban bahwa ada apa? Kenapa kamu mau ngomong begitu? Begitu saja, begitu saya tidak ada salah sama kamu. Selanjutnya tersangka keluar dari rumah kontrakannya dan mendatangi korban di depan rumah kontrakan yang tentunya mengakibatkan korban cekcok bersama tersangka. Kemudian terjadi dorong-mendorong, kemudian dari korban, dari pelaku, dari tersangka melihat ada satu buah pisau tergeletak di lantai di teras depan rumah tersangka, tepatnya di bawah sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersangka. Tersangka mengambil satu buah pisau dan langsung menyerang korban dengan menggunakan pisau tersebut secara membabi buta sehingga mengenai bagian punggung, bagian kepala, bagian lengan sebelah kiri dan dada sebelah kiri. Setelah itu tersangka langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa mempedulikan kondisi korban. Tersangka mengunci pintu rumah kontrakannya. Setelah itu warga berdatangan ke sekitar lokasi kejadian dan mendobrak pintu rumah tersangka. Namun tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membuka pintu rumahnya. Selanjutnya tersangka buka pintu dan diamankan bersama satu buah pisau dapur. Pada pukul 14.15 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso. Setelah menerima laporan, tim gabungan dari Opsenal Jatanras Polsekta Balikpapan Utara bersama Jatanras Polresta Balikpapan gabungan bersama tim Opsenal Jatanras Ditreskrim Polda Kaltim dipimpin Panit 1 Reskrim Polsek Balikpapan Utara melakukan penyelidikan intensif dengan cara melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi serta petunjuk lainnya seperti CCTV di TKP dan sekitar TKP. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan hasil rekaman CCTV dan keterangan saksi dari tim, kemudian berhasil mengidentifikasi diduga pelaku yang melakukan merupakan tetangga di tempat korban tinggal dan antara rumah tersangka dan rumah korban berdempetan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku, akhirnya mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban luka berat. Modus operandi tersangka cekcok dan saling dorong-mendorong yang mengakibatkan pertikaian antara korban dan pelaku. Menyerang korban dan menggunakan pisau secara membabi buta mengenai bagian punggung, bagian kepala, lengan sebelah kiri, dan dada sebelah kiri. Motifnya selisih paham yang mengakibatkan sakit hati. Hasil visum et repertum berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan korban, maka disimpulkan bahwa korban perempuan umur 52 tahun tersebut dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada permukaan kulit di belakang telinga kanan, lengan atas kiri sisi depan, lengan atas kiri sisi belakang, dada kiri, punggung kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan dan mata pencarian untuk sementara waktu. Luka terdalam di punggung kedalaman luka sekitar 5 cm. Barang bukti, satu buah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 30,5 cm. Pasal yang disangkakan, primer, pasal 466 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan mengakibatkan luka berat. Subsidiarnya, pasal 468 ayat 1 KUHP
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan setiap orang yang melukai yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.